Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memasang Windows 11 di komputer kecil atau SBC Raspberry Pi 4. Raspberry Pi adalah komputer kecil yang dibuat untuk berbagai kebutuhan yang membutuhkan daya dan ruang kecil. Hal tersebut bisa terjadi karena Raspberry Pi ini menggunakan prosesor yang hemat daya dan dibenci sama PLN. Salah satu alasan utamanya karena menggunakan prosesor dengan arsitektur ARM. Prosesor dengan arsitektur ARM memiliki efisiensi daya yang jauh lebih tinggi dibandingkan prosesor x86 yang biasa dipakai di komputer besar. Oleh karena itu, hampir semua HP dan komputer kecil memilih untuk menggunakan prosesor dengan arsitektur ARM. Alasan utamanya karena ARM merupakan prosesor berjenis RISC yang instruksinya dikurangi, sedangkan x86 merupakan CISC yang instruksinya banyak. Berikut adalah spesifikasi lengkap Raspberry Pi 4 yang akan saya gunakan di video ini. Secara spesifikasi, speknya bisa dibilang kentang dan sama sebagian HP zaman sekarang aja kalah. Karena memiliki spesifikasi dan harga yang rendah kalau gak digoreng, Raspberry Pi ini didesain untuk menjalankan Linux. Karena Linux itu lebih ringan dan lebih murah dibandingkan Windows. Mereka juga memiliki distro Linux sendiri yang berbasis Debian. Tapi di video ini saya akan memaksakan Windows 11 di komputer kecil yang kentang ini. Apakah bisa? Dan apakah Anton Wibowo akan kecewa? Microsoft hanya merilis Windows 11 secara bebas untuk prosesor arsitektur x86 yang dipakai Intel dan AMD. Tentu saja Raspberry Pi tidak menggunakan prosesor x86, melainkan menggunakan prosesor ARM. Jadi otomatis Raspberry Pi ini seharusnya nggak bisa jalanin Windows 11. Tapi kemarin di tahun 2016 Microsoft mengajakkan kerjasama dengan Qualcomm untuk membawa Windows ke arsitektur ARM dan prosesor Snapdragon. Berkat kerjasama tersebut, akhirnya terbitlah Windows on ARM. Sayangnya, Windows on ARM ini tidak dijual bebas dan hanya tersedia di perangkat yang dari awalnya sudah pakai Windows dan rilis resmi pakai Windows. Jadi, kalian nggak bisa beli komputer ARM lalu diinstal Windows secara resmi. Tentu saja, Windows 11 tidak pernah dirilis resmi untuk Raspberry Pi. Seharusnya video ini beres sampai sini dengan jawaban nggak bisa. Namun, ternyata ada proyek bernama War Project yang mencoba untuk menjalankan Windows 11 di berbagai model Raspberry Pi. Proyek ini singkatnya seperti maksa untuk membuat Windows 11 bisa jalan di Raspberry Pi. Untuk caranya, dulu awalnya cukup sulit. Bahkan saat saya tes Raspberry Pi 4 di tahun kemarin, saya gak sempat coba Windows karena prosesnya susah. Untungnya sekarang ada alat Workflasher yang bikin proses pasang Windows di Raspberry Pi itu jadi makin mudah. Pertama, kalian buka repositori GitHub-nya, lalu clone ke komputer kalian. Kalian bisa lakuin langsung di Raspberry Pi-nya, tapi kalau saya bakal jalanin di komputer lain yang pakai Linux. Setelah di-clone, kalian bisa colok SD card yang akan dipakai buat jalanin Windows-nya. Minimal ukurannya 64GB. Kalau di bawah itu auto sempit dan bahkan nggak muat. Setelah itu, kalian buka installernya. Kalau mau lebih gampang, bisa buka installernya versi GUI. Setelah installernya jalan, di sini alatnya akan meminta jenis Windows dan Raspberry Pi yang akan diinstal. Karena saya ingin pasang Windows 11 di Raspberry Pi 4, jadi saya pilih Windows 11 dan Pi 4. Setelah itu, kita disuruh pilih bahasa Windows-nya. Saya pilih bahasa Inggris aja karena nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Sunda juga nggak ada. Selanjutnya, kita ditanya penyimpanan mana yang akan dipakai untuk install Windows. Pastikan kalian pilih SD card bukan perangkat lain. Karena program ini akan menghilangkan seluruh isi data di penyimpanan yang dipilih. Kalian bisa double check dengan melihat daftar penyimpanan yang terkoneksi. Setelah itu akan muncul overview. Di sini kalian bisa konfirmasi semua pilihan yang tadi kalian pilih. Jika sudah benar, langsung saja klik tombol flash. Sekarang kalian bisa tinggal push rank, minum kopi, atau lakuin aktivitas lain. Karena sekarang alat ini akan mendownload Windows 11 beserta driver dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan buat jalanin Windows 11 di Raspberry Pi 4. Prosesnya ini cukup lama tergantung koneksi internet kalian, karena ini downloadnya lumayan besar. Setelah beres download, alat ini akan memasang Windows 11 di SD card yang kalian pilih tadi. Di sini prosesnya juga cukup lama tergantung kecepatan SD card kalian. Jika sudah, maka akan muncul modal ini. Singkatnya, alat ini tuh sudah beres mengcopy semua file yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, kita bisa pasang SD card-nya ke Raspberry Pi. Sekarang, cabut SD card-nya dari card reader, lalu masukkan SD card-nya ke Raspberry Pi. Setelah itu, kalian juga perlu menyalakan Raspberry Pi dan mencolokkan layar, dan juga keyboard dan mouse. Saat pertama jalanin, kalian pencet tombol ESC berkali-kali untuk masuk ke setting BIOS-nya. Karena kita perlu melakukan beberapa setting BIOS. Yang pertama, pergi ke menu Device Manager,
Raspberry Pi Configuration, Advanced Configuration, dan set limit RAM 3 GB-nya jadi disabled. Ini berfungsi agar Windows bisa membaca RAM lebih dari 3 GB. Selanjutnya, kalian bisa atur resolusi dan lainnya. Untuk clock speed-nya ini nggak work dan nggak bisa diatur lewat setting BIOS. Jadi kalau mau overclock harus lewat config. Setelah settingnya beres, langsung saja keluar dari setting BIOS ya dan save perubahannya. Sekarang, Raspberry Pi akan mulai booting ke Windows. Ini prosesnya sangat-sangat lama banget, jadi kalian harus ekstra sabar. Saking lamanya, ini bakal kelihatan seperti ngehang. Jadi tunggu aja sekitar 15-20 menitan. Setelah nunggu lama banget, akhirnya bakal muncul loading di bawah dan kalian bakal dibawa ke tahap instalasi selanjutnya, di mana Word atau Windows on Raspberry Pi melanjutkan proses installnya. Ini prosesnya gak kalah lama dan pastikan jangan sampai kecabut kabel powernya. Sekarang kalian bisa push rank lagi sambil nunggu. Di proses setelah ini, Raspberry Pi akan restart berkali-kali. Ini bisa kalian biarin aja kalau restart. Setelah menunggu lama banget karena komputer ini lemot banget seperti koneksi tri, akhirnya kita masuk ke bagian setting awal. Dan kelihatan banget ini dari animasinya itu nge-lag-nya luar binasa. Ini diperparah dengan tidak adanya driver GPU atau VGA-nya, bukan grup badut. Raspberry Pi 4 ini menggunakan SoC dari Broadcom dan menggunakan GPU Video Core. Sayangnya karena Microsoft cuma pernah kerjasama dengan Snapdragon, jadi SoC ARM lain nggak ada driver VGA-nya. Efek dari nggak adanya driver VGA ini, semua hal yang berbau grafik akan dijalankan oleh CPU. Yang jadi masalah, itu tuh CPU-nya udah berat ngejalanin OS Windows, sekarang harus ngerender grafik juga. Dan jangan lupa kalau CPU itu jauh lebih lemah dibandingkan GPU saat melakukan render grafik. Di OOBE-nya kita dipaksa untuk connect internet, dan kalian harus pakai kabelan. Jadi colok dulu Raspberry-nya pakai kabelan kalau belum. Karena nggak ada driver Wi-Fi-nya di Windows, dan kalian bener-bener dipaksa harus connect internet. Saya nggak bisa skip. Dan setelah connect internet pun agak gacha. Saya dianggap nggak connect internet berkali-kali. Ini harus saya coba berkali-kali dulu baru bisa. Setelah bisa, saya langsung diminta untuk masukin Microsoft account. Dan nggak bisa di-skip. Kalian itu harus banget masukin Microsoft account, jadi terpaksa saya masukin, walaupun saya nggak mau sebenarnya. Dan setelah saya masukin Microsoft account, saya dipaksa untuk langganan Office 365. Hampir saya beneran langganan karena saya nggak lihat, cuma next aja. Untungnya saldo saya kosong, jadi gagal. Setelahnya, kita disuruh atur Windows dan lain-lainnya, seperti Windows 11 pada umumnya. Dan setelah beres, akhirnya disuruh nunggu lagi. Dan setelah menunggu cukup lama karena seberapa lemotnya ini komputer, akhirnya masuk juga ke desktop Windows 11-nya. Ini asli Windows 11, beneran Windows 11 real dari Microsoft, bukan cuma tampilan kayak Ubuntu kemarin. Kalian bisa lihat proses saya install Windows palsu KW fake Ubuntu di channel saya. Setelah masuk desktop, saya coba buka Task Manager, dan langsung CPU usage-nya tinggi banget. RAM usage-nya gak kalah tinggi, dan tentu storage-nya juga gak kalah tinggi karena pakai SD card. Semua komponen di komputer ini ampas semua dan bottleneck semua bagiannya saat dipakai jalanin Windows 11 yang berat banget. Di DXDiag terlihat bahwa komputer ini merupakan Raspberry Pi 4 dengan RAM 4GB dan prosesor dari Broadcom. Tapi di GPU-nya ini cuma muncul Microsoft Basic Adapter. Ini karena nggak ada driver GPU-nya. Ini asli Windows 11 beneran. Saking aslinya bahkan kalian juga diperlu aktivasi window-nya dengan kunci Windows yang sama. Kalau nggak diaktifin, beberapa fiturnya nggak akan jalan seperti fungsi personalisasi dan kalian juga bisa pakai kunci Windows 11 biasa. Karena produksi Windows 11 ARM dan yang x86 itu sama aja. Di desktop akan muncul tulisan test mode seperti ini. Ini dikarenakan driver Raspberry Pi ini belum signed. Jadi harus aktifin test mode biar drivernya bisa jalan. Drivernya tidak sign karena ini pakai driver jalur bawah tanah yang tidak diverifikasi Microsoft. Langsung saja kita coba lanjut gimana ini pakai Windows 11 di Raspberry Pi ini. Aktivitas yang paling sering dilakukan di sebuah komputer adalah browsing. Untuk tes performa browsing, saya akan pakai browser Microsoft Edge bawaan. Alasannya karena browser bawaannya sudah dikompil untuk arsitektur ARM. Jadi performanya akan jauh lebih lancar karena tidak harus cosplay jadi x86 yang berat. Untuk performa browsingnya, sayangnya ini luar binasa nge-lag-nya. Saat dipakai browser ringan muka Google aja udah terasa nge-lag dan gak nyaman. Kalian harus menyiapkan kesabaran yang tinggi seperti Sonic kalau mau pakai Windows 11 di komputer ini. Untuk Facebook, sosmed gorengan ini kerasa nge-lag banget.
Saat kalian scroll ke bawah itu loadingnya lama banget dan CPU-nya langsung 100%. Ini karena website Facebook itu berat banget karena banyak gorengan dramanya. Dan juga CPU-nya kerja 2 kali untuk jadi CPU dan GPU karena nggak ada driver GPU-nya. Untuk nonton YouTube sama aja, performanya parah banget. Bahkan untuk setel video 360p aja terasa nge-lag dan frame drop brutal. Dan CPU-nya tentu saja 100%. Ini dikarenakan CPU-nya melakukan kerja GPU dan nggak dibantu sama encoder apapun. Ditambah OS dan situs YouTube-nya yang semakin berat, jadi ya CPU-nya auto gak kuat. Bahkan buat YouTube 360p aja. Kalau dinaikin ke 720p makin parah frame drop-nya dan semakin tidak layak untuk ditonton. Untuk antivirus Madaf yang katanya bisa dipakai buat hack satelit, ini masih bisa diinstal di komputer ini. Tapi Smadaf di komputer ini tuh terasa nge-lag, jadi jangankan game berat. Smadaf aja udah bikin komputer ini ketar-ketir. Padahal dulu PC zaman Majapahit banyak yang pakai antivirus ini. Ini karena Smadaf adalah aplikasi buat prosesor x86, sedangkan komputer ini pakai prosesor ARM. Untuk ngoding, saya coba download VS Code. Untungnya VS Code ini ada versi ARM 64-nya, jadi bakal lebih lancar. Seharusnya. Saya coba install VS Code-nya. Di installernya aja udah kerasa nge-lag. Dan setelah jalan, itu pun nunggu lama banget, akhirnya bisa masuk ke VS Code. Ini performanya terasa cukup nge-lag dan saya bisa bikin file koneksi.php dari VS Code hasil nanya ke Copilot. Tapi sayangnya kalau kalian ngoding pakai komputer ini, tugas yang harusnya beres sejam bakal beres seminggu karena nge-lag-nya brutal. Jadi kalau klien kalian tidak sabar, jangan coba-coba ngoding di komputer ini. Tapi kalau kalian nanya, ini bisa dipakai ngoding koneksi.php, jawabannya bisa. Selanjutnya kita akan tes performa gamingnya. Untuk gaming saya akan coba pasang Steam. Baru install aja udah kerasa nge-lag gini. Ini karena Steam dan juga installernya adalah aplikasi x86 bukan ARM. Gak kebayang pas udah dipasang Steamnya nge-lag-nya kayak gimana. Dan ternyata benar, pas install gamenya itu lemot banget karena CPU-nya nggak kuat buat ngedekompres gamenya dan stuck di 100% terus. Jadi walaupun koneksi internet kalian cepat, proses downloadnya bakal tetap lambat. Setelah menunggu lama banget, akhirnya saya berhasil pasang beberapa game untuk dicoba. Dan ini cukup sulit pasangnya karena performa komputer ini ampas. Pertama, saya coba Stumble Guys. Ini gamenya bisa dijalanin, tapi masuk ke gamenya lama banget sampai saya ngira ini gamenya crash. Dan pas udah launching, gamenya sempat not responding cukup lama. Namun, akhirnya masuk ke layar logging in dan suara gamenya muncul. Ini sempat stuck lama banget di sini. Dan pas akhirnya masuk ke layar awal, gila nge-lag-nya itu bukan main, nge-lag banget coy. Ini karena CPU-nya kerja keras banget emulasi x86 dan juga cosplay jadi GPU, makanya nge-lag-nya brutal. CPU-nya kerja keras banget ini. Saya iseng coba matching game dan ini tuh lemot banget. Dan pada akhirnya ini tuh cuma stuck di tulisan loading dan saya gak bisa main karena saking nge-lag-nya. Setelah itu, saya coba Half-Life 1. Ini game zaman Megalithikum yang dirilis di tahun 98 saat kejadian looting di tahun yang sama. Seharusnya game sejadul ini mudah untuk dijalankan di sebuah komputer yang kencang sekalipun. Tapi sayangnya bahkan pas intro awal juga udah nge-lag suaranya. Dan setelah masuk menu makin terasa nge-lag-nya. Lebih terasa dari sempurnanya sarung Wadimor. Saya bakal coba pakai setting bawaannya. Dan ternyata benar saja. Setelah masuk ke gamenya, ini nge-lag-nya parah banget dan udah sangat-sangat unplayable banget. Malah lebih lancar main Genshin Impact di Redmi Note 4 Snapdragon daripada main Half-Life 1 di Raspberry Pi 4. Kalian bisa lihat video saya main Genshin Impact di Redmi Note 4 Snapdragon di channel saya. Ini udah parah banget dan gak bakal bisa dimainin, udah sangat unplayable banget. Kesabar-kesabarnya orang itu hebat banget kalau bisa main game kayak gini.
Dan terakhir, untuk Minesweeper, komputer ini lancar rata kanan. Saya coba download Minesweeper versi Windows XP dan masih bisa jalan di Windows 11 ARM. Berarti kalau mau gaming di komputer ini, kalian cuma bisa main Minesweeper aja. Karena cuma ini yang lancar. Saya nggak bisa coba game berat seperti Genshin Impact dan GTA 5, karena komputer ini nggak ada driver VGA-nya. Udah itu RAM-nya tuh sempit cuma 4GB dan yang pasti nggak bakal kuat, karena performanya ya kentang. Satu hal yang aneh dari Raspberry Pi 4 ke bawah, yaitu komputernya itu selalu nyala kalau dicolok power dan nggak punya tombol power. Jadi saat kalian shutdown komputer ini, prosesnya juga lama jadi harus kesabar. Setelah mati, komputernya itu nggak langsung mati dan kalian harus cabut powernya. Ini seperti PC zaman Megalithicum yang belum ada HP-nya. Jadi, apakah worth it untuk memasang Windows 11 di Raspberry Pi 4? Jawabannya jelas tidak. Selain karena tidak didukung resmi oleh Microsoft, performa Raspberry Pi ini masih kurang untuk Windows 11. Dan juga masih banyak perangkat yang belum ada drivernya seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan yang paling utama yaitu GPU-nya. Jika kalian memiliki komputer ini, lebih baik pasang OS lain seperti Linux atau Android saja yang memiliki dukungan driver dan performa yang lebih baik. Singkatnya, memasang Windows di komputer ini tuh lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.